Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan itu saya menjawab satu persatu nanti untuk bagian gugatan ya atau hasil mediasi kemarin itu nanti rekan saya menjelaskan terkait dengan hal itu nanti Bang Maruli. Tapi prinsipnya begini, saya mau sampaikan dulu terkait dengan proses hukum banding ya. Nah, posisi banding saat ini memang kita tahu bahwa baik kami penasihat hukum maupun dari jaksa dalam hal ini juga mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Dua-duanya itu dilakukan banding baik terhadap Mail maupun terhadap Nikita juga diajukan banding. Nah, informasi yang kita tahu bersama ya terkait dengan berkas perkara atas nama Nikita dan Ismail itu sebagaimana telah diungkap oleh Humas Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa pada tanggal 17 kalau saya nggak salah ingat apa 18 itu ya, itu berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Nah, artinya sejak tanggal 18 itu ya perkara keduanya ini sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi ya. Nah, berkenaan dengan hal itu kami menyampaikan beberapa poin ya penting untuk diketahui masyarakat ya bahwa terhadap hal itu mungkin ada di kurang lebih 1 bulan ke depan itu akan diproses dan nanti pada saat itu akan dilakukan putusan atau nanti kita akan mendapat putusan. Tapi yang mau saya katakan begini ya, ini saya memegang putusan ya. Ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362. Nah, poin penting yang termaksud bagian dari materi yang kami sampaikan dalam banding itu adalah terkait dengan adanya upaya manipulasi ya terkait dengan pengungkapan fakta persidangan. Nah, ini putusan 362 Pitsus 2025 di halaman 51 dan seterusnya. Ini jadi begini, mengutip putusan itu, menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan seterusnya ya ditemukan fakta sebagai berikut. Nah, salah satu yang menjadi objek atau menjadi alasan keberatan kami di dalam putusan ini ya, majelis hakim pengadilan tingkat pertama itu mengatakan begini, berdasarkan fakta itu, berdasarkan alat bukti, dokumen dan lain sebagainya. Di sini disebutkan bahwa saksi mengetahui, saksi ini yang dimaksud adalah At-Taubah dan Reza Gledis ya, bahwa saksi mengetahui suaminya bernama At-Taubah Mufid merekam pembicaraan saksi dalam video call ya, dan pembicaraan dengan terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, inilah yang kami bilang adanya upaya manipulatif dalam putusan itu ya, bahwa kita tahu selama ini persidangan tidak pernah terungkap fakta adanya video call antara Reza Gledis dan Nikita. Lalu bagaimana kemudian putusan itu ya, di dalam putusan ini dicantumkan fakta begini gitu loh. Sementara jangankan video call, percakapan WhatsApp saja itu tidak pernah dilakukan oleh Nikita dengan Reza Gledis ya. Nah, kemudian kami bingung kenapa kok dalam putusan ini ya majelis hakim mencantumkan terkait dengan fakta ini yang seolah-olah ya menyimpulkan adanya upaya dari Nikita untuk melakukan panggilan video call dan seterusnya terhadap Reza Gledis. Nah, padahal dalam fakta persidangan semua itu tidak pernah ada gitu.
Nah, maka kami sampaikan dalam memori banding kami, ya, tadi yang saya sampaikan salah satu poinnya adalah ini adalah upaya manipulatif dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak pernah terungkap di persidangan, sehingga menurut kami putusan tersebut layak untuk dibatalkan, gitu ya. Nah, itu salah satu poin, ya. Itu yang paling krusial, ya, karena memang sebenarnya dan fakta bukti manapun tidak pernah menunjukkan bahwa ada percakapan atau ada panggilan video call antara Nikita dengan Reza Gledis. Nah, ini sudah terkonfirmasi selama proses persidangan sampai berakhir, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan adanya, ya, kesimpulan hakim yang mengatakan ada perintah langsung dari Nikita kepada Ismail, ya, untuk meminta uang. Nah, ini poin kedua, ya. Bagaimana caranya? Lalu kemudian disimpulkan oleh majelis hakim itu karena Mail mengirimkan 3 buah gambar glowing booster cell dan 1 gambar nota pembelian. Nah, inilah yang kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan itu adanya upaya perintah langsung dari Nikita kepada Nikita kepada Mail, maaf. Nah, padahal kita tahu di dalam persidangan sebelumnya, ya, fakta itu tidak pernah ada, ya. Nikita itu tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah melihat mengetahui adanya percakapan antara Mail dengan Reza. Apa yang disampaikan oleh Mail itu adalah inisiatif sendiri, itu fakta loh, ya. Tapi kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menafsirkan lain, ya, seolah-olah pengiriman 3 gambar glowing booster cell itu dan 1 gambar nota pembelian itu adalah perintah dari Nikita, ya. Padahal fakta itu sudah terkonfirmasi langsung dengan keterangan dan Ismail sendiri. Dia bilang itu inisiatif saya, ya. Percakapan antara saya dengan Nikita itu saya tidak pernah memberitahu kepada Nikita untuk diteruskan kepada Reza Gledis. Nah, itu berkaitan dengan fakta yang kami sampaikan dalam memori banding, ya, bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, atau putusan itu mencantumkan fakta-fakta yang manipulatif lah, menurut kami begitu, ya. Sehingga kami menyampaikan bahwa terkait dengan hal itu perlu untuk dikoreksi oleh pengadilan tingkat banding. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan adanya kalimat deal 4 liter, ya, jadinya BEMS, gitu ya. Itu kemudian disimpulkan oleh hakim bahwa makna dari deal 4 liter jadinya BEMS itu adalah permintaan uang yang 4M. Nah, padahal dalam persidangan, ya, bukti bahwa uang 4 liter yang dimaksud itu, ya, oleh Nikita adalah terkait dengan adanya perpanjangan perjanjian brand ambassador antara Nikita dengan Oki Pratama. Nah, itu kami bisa buktikan di persidangan ada perjanjian, ya, perjanjian brand ambassador Bening Klinik, ya, Bening Klinik yang juga nominalnya sama 4 miliar, ya. Lalu deal 4 liter jadinya BEMS itu disalah tafsirkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menafsirkan bahwa duit itu adalah duit dari Reza, ya, padahal itu duit dari Oki Pratama. Dan kita bisa buktikan, kami membuktikan di persidangan bahwa ini ada pembayaran dari
apa itu resi pembayaran Bank Mandiri ya, itu kalau nggak salah ada di bukti T56 kami di di persidangan sebelumnya. Nah, yang inilah menurut kami yang kami sampaikan ya, di dalam alasan memori banding itu, bahwa hakim ya dalam menjatuhkan putusan ini banyak salah menafsirkan fakta ya. Kemudian hakim juga telah melakukan manipulatif terkait dengan fakta-fakta yang tadi kami sampaikan, bahwa tidak pernah ya ada panggilan telepon atau tidak pernah ada video call antara Nikita dengan Reza Gladys ya. Tapi di putusan ini ya, di putusan 362 ini ya, ini disimpulkan oleh majelis hakim dengan mengatakan bahwa pernah ada pembicaraan antara terdakwa dengan Reza Gladys yang kemudian dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini. Nah, dengan putusan yang keliru ini yang sudah disampaikan oleh majelis hakim ya, maka tentu pengadilan tinggi harus melihat ini secara objektif ya. Kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini adalah untuk dalam rangka menegakkan kebenaran ya. Ini sangat jelas terlihat bahwa disebutkan Nikita melakukan panggilan video call itu tidak pernah ada. Jangan panggilan video call, chat-chatan saja itu tidak pernah. Bagaimana kemudian bisa disimpulkan melakukan panggilan video call dengan Reza Gladys?